batuan. Batuan udah nggak ada pohon. Nah ini pohon. Itu ada sajen. Tapi kayaknya udah lama deh. Pokoknya karena bunganya udah layu, rokoknya udah mati, ada menyan juga. Di situ ada memorial itu kayak pernah ada yang hilang di situ, mati di situ dan dibikinin itunya lah. Ritual gitu ya. Aku nggak tahu ya. Pokoknya karena itu sih. Dan berpikirku logis saja. Ya udahlah ini jalur buat ritual atau apa dan lain-lainnya. Gue nggak ngerti masalah itulah intinya. Gue rese ngambil batu hitam dari situ. Udahlah, sepulang balik dari puncak foto-foto puncak Surono namanya, turun di camp. Gua bertujuh memutuskan langsung turun ke bawah, langsung turun ke base camp. Sisanya 8 orang stay, turunnya pagi-pagi. Dia nggak ikut turun. Ini lucu banget nih, aneh dan nggak tahu lah pokoknya. Ternyata tuh orang bawa batu hitam. Yang satu rombongan bawa gue. Kayaknya ngambil di deket sajen itu. Turun, set. Naik 7 jam, 8 jam. Turun harusnya potong 2 jam. Jadi 5 jam lah ya. Ternyata gue turun itu jam 2. Harusnya nyampe base camp itu jam 9 malam. Mentok itu jam 9 malam. Tahu nggak jam berapa? Jam 4 subuh. Pas lu pentas, pas dia pentasnya. Pas lu mau nyoba nih yang sudah terjadi di tubuh lu, maksudnya mungkin ya bahasanya mungkin ilmunya atau kodamnya atau apa itu cara menggunakannya bagaimana, bro? Jadi gini, bro, itu cara kodam memanggil masuk itu tergantung dari guninya, dari ibaratnya kayak ketuanya yang membakar apa kemenyan itu loh. Itu pokoknya mistis lah di situ lah. Jadi saya waktu ke situ itu jadi bingung, maksudnya bingungnya dalam arti kenapa saya nyampe ke sini gitu. Ke Tangkuban Perahu. Padahal saya belum ke situ loh. Jadi belum pernah ke situ. Sama sekali, bro. Tapi udah nyampe di situ. Nah, pas itu saya sowan ke situ ya bersama teman-teman itu kan. Nah, kenapa saya yang diliatin itu kujang kembar loh. Kujang itu apa sih? Kujang. Masuk ke pos 3 itu si tawon dengan yang sama ngikutin kita, bro. Bentuknya sama kan aneh. Iya. Ini bener loh ceritanya loh, serius. Jadi loh kok nih tawon masa dari pos 1 ke pos 3 ngikutin dengan bentuk yang sama gitu kan. Oke guys, kembali lagi di podcast misteri. Episode hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta yang dulunya sobat kecil satu kampung. Enggak satu kampung ya, beda daerah doang. Iya. Dan ini bintang tamu hari ini yang kita datangkan dari mana, Mas? Ternyata ini tetangga, cuy. Kenalkan diri lo siapa? Ini tetangga. Namanya siapa, Mas? Nama saya Ori Prianto dari aslinya dari Banjaranyar, cuman saya tangan sama masnya gitu. Tetangga cuy ternyata. Ya, ini dari Jakarta. Ya, gua Afif. Gue dari Jakarta. Biasa kalau misalkan ke pulang kampung ya merapatnya ke sini ya, di daerah Cibangkong, tepatnya Wildan. Malam ini kita mau ngobrol apa nih, bro? Nggak tahu, terserah lu. Ya, malam ini mungkin kita akan ngobrol perihal yang halus-halus ya. Halus-halus apa nih maksudnya? Iya. Jadi kalau dia datang pulang kampung biasa ke tempat gua main dan bawa temennya. Dan temennya itu ternyata tetangga, nggak jauh. Jadi karena gue suka naik gunung, dia kan seneng banget. Dan dia mulai FOMO naik gunung. Lihat aja outfitnya tuh, kayak trail run. Ya enggak sih, gue naik gunung juga belum lama-lama inilah karena tertarik. Ada lu tuh sering gue aku. Yuk ngajakin kemana. Lu ajakin aja bang lu dulu, ntar gue mengikut. Gue mau udah selesai Jawa Tengah, Pulau Jawa 3.000. Nah kalau pas naik gunung itu nggak lepas yang namanya cerita misteri. Lu kemarin naik ke Gede gimana? Gue waktu itu naik ke Gede itu nggak nyampe pos, cuma sampai ke pos 5 doang deh. Nggak nyampe puncak? Nggak nyampe. Jadi awal mulanya itu kan gue ngajakin sama teman gue di Jakarta juga kan. Dia juga hobi juga naik gunung. Maksud aku tuh gue pengen dia ngegaitin gue gitu. Sama adek lu juga? Enggak, berdua doang single tuh.
sangar banget. FOMO berdua naik gede coy. Jadi ini cerita pembukaan dulu lah ya. Awal pertama kali gue naik gunung ya di Gunung Gede nih, karena yang paling dekat di Jakarta kan Gunung Gede kan. Nah waktu itu kita janjian di malam minggu, gue lupa tanggalnya sih, tapi yang jelas di tahun 2023. Kagak, udah tahun ini kali. Enggak, Oh sebelumnya udah? gede itu yang gagal. Gue selanjutnya kan ke Gunung Kencana. Kalau teman-teman tahu Gunung Kencana ya nanti lihat aja nih di sini nih. Oh iya. Dulu gue sempat belum lama ini sih gue naik ke Gunung Kencana bareng teman-teman kantor gue. Trekkingnya malam seru banget sih itu. Cuman kan ya masih gunung-gunung pendek lah, berapa mdpl doang. 2000-an. Iya, 3000 juga dikit lagi. Iya. Ya? Terus ya cerita yang ke Gunung Gede dulu lah ya. Jadi cerita yang Gunung Gede itu gue naik di malam minggu. Malam minggu gue janjian ketemu di daerah apa sih itu namanya, antara gue lupa nih pikir ini. Jakarta Selatan sebelah Fatmawati apa namanya itu? Ya udah pokoknya Hidup lu Baru, Jalan Hidup Baru. Nah, gue kumpul di situ naik motor, jalan berdua. Mungkin salahnya kita terlalu bawa banyak beban. akomodasi Pak ya. Nah, iya beban itu. Bukan. Apa tuh? Logistik kali. Iya logistik. Teman gue tuh over tuh bawanya tuh, bawa tas Pertama kali. Iya, Osprey gede banget isinya. Logistik Gue kira sih semua. enteng ya, setelah gue coba di pertengahan tuh buset berat banget tuh. Air. Nah, singkat cerita itu gue udah sampai di base camp lah ya. Nyampe tuh di base camp Putri jam 12 malam kalau nggak salah tuh. Nah, nggak tahu kenapa tuh antara gue dan teman gue tuh kepikiran keluarga tuh kan kocak ya. Ngapain udah mau naik gunung pikiran keluarga, ntar anak gue gimana? Itu kan nggak boleh kan katanya kan ya. Nah, kepikiran tuh nggak tidur tuh sampai pagi kan salah. Kita Harusnya fisik ya harusnya istirahat kan sampai base camp. Tapi ternyata waktu itu dingin banget sih bro. Gue nggak tahu sih ya, maksudnya kalau Lu pertama kali. udah sering kayak gitu kan sedingin apanya kan nggak tahu. Kalau gue kan kaget nih. Padahal di gede ya. Iya, tapi dingin banget bro. Asli di base camp udah dingin banget, gila banget. Nggak tidur. Terus kita di jam 5 subuh tuh, sholat subuh. Kita langsung ngedaki ya, jam setengah 5. Setengah 5 kita jalan. Kalau lewat Putri kan itu ngelewatin yang warga-warga dulu tuh, yang jalannya agak sedikit rusak tuh. Nah di pos pertama tuh gue nggak tahu kenapa perasaan gue sama perasaan teman gue tuh udah kayaknya nggak enak, itu nggak tahu kenapa ya, karena pagi ya hawanya udah nggak enak. Aduh, mau ada apa nih ya. Terus ada ini bro, cerita apa namanya, gue tuh kayak dibuntutin tawon gitu. Tawonnya tuh bentuknya tuh pantatnya yang melingkar-lingkar itu loh, kuning hitam. Nah Tawon Vespa ya? nggak tahu itu ya? Tahun apa? Yang kuning-kuning ya? Yang kuning itu. Nah itu kayaknya ngeganggu muka kita, terus kayak ngikutin, maksudnya ngelilingin kita tuh, kayaknya seolah nandain lu kalau kondisi kayak gitu nggak usah naik gitu kan. Akhirnya otak lu berpikiran kayak gitu. nanjak lagi tuh pos 2. Pos 2 masih fisiknya masih oke tuh, masih ada orang jualan gorengan tuh di pos 2 tuh. Jam berapa aja di pos 2? Jam setengah 8 kalau nggak salah deh. Udah siang tuh. Masih enak, fisiknya masih semangat banget tuh, masih menggebu-gebu pokoknya. Itu bawa keril gede tuh. Bawa carrier gede gila. Kalau carrier gue sih enteng. Temen gue itu yang kira-kira tuh Osprey yang berapa liter paling gede itu bro. Kosong aja berat, gimana di sama. Iya berat banget. Gila, badannya kecil banget. Ya nanti kalau teman-teman kalau mau ngeliat videonya ada sih di channel gue di sini. Ntar di-spillin aja, diselip-selipin. Iya ada di situ. Nah masuk ke pos 3 itu si tawon dengan yang sama ngikutin kita bro. Bentuknya sama kan aneh. Iya. Ini bener loh ceritanya loh, serius. Jadi loh kok nih tawon masa dari pos 1 ke pos 3 ngikutin dengan bentuk yang sama gitu kan, aneh banget bro. Masa ada tawon yang sama terus ngikutin kita gitu loh. Sampai di pos 2. Sampai pos 3 belum muncul lagi dia tuh. Ya, di pos 3 muncul tuh, lagi. Muncul lagi, kita lagi minum lagi gitu. Loh kok nih tawon ngikutin kita mulu, bentuknya sama gitu loh bro. Masih positif tuh. Naik lagi ke pos 4. Pos 4 masih udah berasa tuh temen gue tuh badan ngegigil, terus hawanya udah nggak enak gitu. Padahal teman-temannya banyak ke situ kan, apa namanya, kalau gede kan udah kayak pasar kan, banyak banget pendakinya kan. Berarti sempat itu Mas Habib sempat merinding juga nggak? Iya sempat merinding sih, nggak, perasaannya nggak enak bro gitu. Kayaknya turun aja lah, mau ngapain sih gitu, hawanya kayak gitu kan, pikirannya udah kayak gitu. Akhirnya si temen gue juga sebenarnya itu udah
udah ibaratnya ya punya jam terbang cukup tinggi lah, maksudnya. Temen lu itu? Iya, maksudnya ngapain sih mikirin kayak gitu? Tapi kenapa dia pas hari itu tuh mikirin kayak gitu gitu, sama perasaannya sama gue gitu. Kebawa itu orang lu kali. Nah, akhirnya yaudahlah, udah berapa pos lagi, udah pos 4 nih, lanjut di pos 5 nih. Di pos 5 tuh ada pelang namanya apa ya, gue lupa ya. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu pelang apa Gue gitu juga kan. lupa deh. Gua tahun berapa gue naik ke gede. Nah, di pos 5 tuh si tawon itu muncul lagi, gerimis turun tuh. Gerimis atau embun, gue nggak tahu, kayaknya sih gerimis ya. Nah, tawon itu muncul lagi dengan yang sama gitu kan. Akhirnya terus temen gue ngedrop nih, udah ngegeletak kayak gini. Oh, badan gue lemes banget, kenapa ya? Coba gue gantian gendong tas dulu, emang iya berat banget gila. Nah, setelah itu akhirnya kita makan dulu. Akhirnya kita nggak yang aneh banget. Kita makan nih di situ kan, masak di situ, gelar tikar gitu kan. Matras. Makan besar gitu kan, itu kan nggak dulu antar aja gitu kan. Makan besar. Nah, setelah makan itu temen gue tuh ngerasain perutnya kram, berdebar-debar. Ya gue sih nggak tahu itu efek Jantungnya, apa ya, iya gitu kan. Rokok nggak lu? Ngerokok, setiap jalan kita ngerokok. Setiap pos kita ngerokok, sebat-sebat dulu gitu. Nah, Berhenti merokok lah ya. nah, terakhir itu tahun itu muncul lagi dengan bentuk yang sama. Nih, giliran muka kita di berdua nih. Orang-orang lain nggak ada yang digangguin tahun Iya. itu. Cuma gue sama dia doang. Nah, itu pertanda apa ya sebenarnya? Akhirnya ya cerita di Gunung Gede, gue akhirin sampai di pos 5 doang. Turun lu? Turun. Nah, itu Jam berapa? kacau banget. Turunnya itu jam sekitar setengah 12 deh kalau nggak Lu salah. nyampe di pos 5 jam, Setengah 12. langsung berhenti, turun langsung. Langsung turun langsung. Akhirnya temen gue yang merasa dia udah punya jam terbang, bro kayaknya itu udah nggak bener nih. Gue juga biasanya nggak kayak gini gitu kan. Akhirnya kita turun, yaudah selesai cerita, kita turun lagi, nggak ada apa-apa, dan sampai bawah tuh kita berdua sehat-sehat lagi, nggak ada masalah bro, nyaman-nyaman lagi aja gitu. Pulang naik motor lagi sampai rumah, gitu deh. Ya itu sih cerita, nggak tahu itu cerita mistis atau cerita apa ya, yang pertama kali gue alami setelah gue naik gunung ya, nggak tahu sih. Nah, pengalaman dari teman-teman apa nih? Dari siapa dulu nih? Lu udah pernah naik gunung belum? Belum sih, cuman Ya, gini aja, pengalaman mistis lu lah gitu. Pengalaman saya lu. itu kan saya kan ikut ke Ntar dulu, ini mau cerita lo apa cerita gue dulu nih? Di sini. Nih, lu pakai ini dulu, taruh sini. Nah, gue lebih menarik. Kalau gue memang gue pendaki gunung, dan gue udah bertahun-tahun naik gunung. Gue awal masuk ke pecinta alam tahun 2008 sampai bulan tahun ini aja gue nggak tahun ini gue ke perahu 2 kali malah. Tapi Desember biasanya Perahu itu kan Wonosobo kan? Iya, Dieng. Nah, itu ada cerita menarik. Selamat via Bambang. Ntar dulu, karena dia lebih mistis lagi nih, karena dia pelakunya. Ya, jadi apa namanya, si Ori ini kan punya cerita mistis tapi bukan di bidang pendakian ya bro ya. Jadi lebih ke Jadi saya cerita kan horor. ikut ke Dalumping, ya. Oh, senian. senian Senian budaya Dalumping, Banyumas gitu kan. Kalau bahasa Banyumas kan epic ya bro. Ebek pasang apa ya, ebek. Jadi dulu saya waktu pertama ikut tuh ibaratnya kayak ke sowan gitu, misalnya ke padepokan gitu. Saya udah nyampe Tangkuban Perahu loh bro. Tangkuban Perahu itu mana sih? Ya, Bandung. Bandung, coba. Itu ngapain? Gunung Tangkuban Perahu. Itu Pertapa gitu. pertapaan. Oh, anjay. Jadi pertapaan itu dulu saya ke sana sama teman-teman ya satu komunitas itu. Waktu itu saya ke sana ya. Jadi pokoknya mistis lah di situ lah. Jadi saya waktu ke situ itu jadi bingung, maksudnya bingungnya dalam arti kenapa saya nyampe ke sini gitu. Ke Tangkuban Perahu. Ke Tangkuban Perahu. Padahal saya belum ke situ loh. Jadi Belum pernah ke situ. Belum pernah ke situ. Sama sekali. Sama sekali, bro. Tapi udah nyampe di situ. Udah nyampe situ. Nah, pas itu saya sowan ke situ ya bersama teman-teman itu kan. Nah, kenapa saya yang diliatin itu kujang kembar loh. Kujang kembar. Kujang itu apa sih? Kujang. Jangan. Ini celurit. Senjatanya. Senjatanya Prabu Siliwangi katanya sih, dari Jawa Barat kan katanya Prabu Siliwangi gitu. Kenapa saya yang lihat, temannya kagak gitu. Akhirnya saya bingung, maksudnya saya orang maksudnya kayak saya kan orang Awam. ya belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, saya gimana ini, saya lihat kayak gini kok kayak gini loh. Jadi kujang kembarnya kayak gini bro, jadi kayak gini bentuknya. Enggak dempetan tapi Samping-sampingan. Akhirnya saya batin saya tembus dari batin saya. Akhirnya ketemu. Akhirnya
Saya pulang, tahu-tahu udah di bawah bantal tidur. Yang tadi di Ya Tangkuban Perahu. di Bandung, Jawa Barat. Terus pas pulang dari Tangkuban Perahu balik ke rumah udah di bawah. Udah di bawah bantal. Makanya saya langsung, aku bingung, ini kenapa aku ngikut ke sini? Apa ini pertanda apa gitu kan? Jadi saya kasih aja ke kakek saya kan orang belum tahu, maksudnya belum tahu Ini apa sih? ini apa sih, benda apa? Terus siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Saya tanya kepada kakek saya yang juru kuncinya, juru kunci dari dari sini, dari Jawa gitu kan. Ya ini yang dikasih kamu berarti, katanya bilang gitu. Oh, berarti ada istilahnya kalau itu ada gift lah ya, ada pemberian. Iya. Oleh-oleh lah istilahnya. Tapi waktu saya ke situ bro, saya puasa itu 7 hari 7 malam. Selama 7 hari 7 malam saya puasa. Nggak tidur, ya. Nggak tidur, nggak makan, nggak. Udah serius 7 hari? Iya serius. Dari waktu masih di sana Masuk dari sini? dari sini, dari kampung. Sebelum berangkat ke sana? Sebelum berangkat sana kan katanya suruh Puasa ibaratnya lah istilahnya. puasa gitu, Gitu lah ya. membersihkan badan kita kan. Ya, saya turutin 7 hari 7 malam, saya nggak makan, saya nggak minum, pokoknya Kuat tuh. alhamdulillah bro. Sangat cuy. Kayak gitu dong sama. Yang 7 hari nggak tidur. Iya. Tapi nggak beneran 7 hari. 7 hari 7 malam. Terus berangkat ke sana. Berangkat ke sana. Ketemu. Tapi ada buka puasanya kali maghribnya. Ya ada lah, ya Oh, waktu iya, itu iya. kan 7 hari 7 malam masa nggak buka, mampus kita. Ya, nggak logis soalnya bro. Karena kita bertahan hidup di laut pun selama 5 hari doang itu di air. Kalau di darat itu masih ada 14 Tapi hari. bagi saya alhamdulillah bro, saya ibaratnya disuruh gini, saya ikutin, ya saya libatin, maksudnya mau, insya Allah gitu. Tapi akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil bro. Terus nyampe tuh si benda itu tuh. Iya nyampe di bawah kasur, bawah bantal itu saya juga bingung. Ingatnya jam berapa tuh? Pas Itu waktu itu pas malam Jumat Kliwon jam 2. Jam 2 saya Pagi. bangun. Iya, jam 2 saya bangun. Jam 2 saya bangun. Ya orang kebelet kencing gitu kan. Duh, saya bangun nih mau kencing. Tahu-tahu saya buka bantalnya. Tahu udah bujang kembar itu udah ada di bawah bantal. Segi berapa? Kecil atau? Kecil, bentuknya sih kecil bro, segini lah. Segini, cuman kan ya namanya benda itu kan kalau yang nggak dilihat, yang ini kasat mata kan gede gitu kan. Oh ya. Iya. Terus akhirnya dikasih apa tuh ternyata? Ya itu dikasih. Pesannya ada pesan-pesannya nggak dari yang Ya, ngasih? ada gitu? sih, cuman suruh dirawat. Cuman saya kan belum mampu gitu kan. Saya kasih kakek saya yang mampu lah ya. udah mampu gitu. Makanya saya kasih ke kakek saya gitu. Terus akhirnya ikutlah komunitas seni. Kesinan udah lama bro juga bro. Udah lumping. Udah nyampe 10 tahun lah saya ikut kayak gitu. Itu selama proses itu lu tuh di apa namanya, ditongolin atau di apa Dikasih gitu? tahu gitu. Ngapa Ya, gitu nggak? ada sih kadang-kadang Kadang. setiap hari-hari yang tertentu. Ya, ada. Misalnya malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu kadang-kadang ada suara kayak kuda yang pakai ini apa namanya? Kerincingan. Kerincingan gitu. Kadang-kadang ada orang bernyanyi lagu Jawa, gamelan, ya. gamelan gitu. Sering, Bro, gitu. Ya karena itu kan sebuah seni ya, seni. Jadi dari sudut pandangnya tuh biasanya berbeda-beda. Tapi dari sisi ininya ada nggak sih istilahnya kayak ritual yang memang Mas Suri itu harus melakukan ini sebelum pentas gitu loh? Ada, Bro. Atau apa namanya syarat lah istilahnya? Itu syaratnya agak ya dibilang gampang ya agak susah ya. Dibilang susah ternyata saya mampu gitu lah ya. Kadang-kadang ya apa ya sebelum apa pentas pentas, itu ya puasa lah, apa itu namanya Mutih. gitu kan. Yang namanya juga orang ibaratnya kalau mau masuk ke masjid kan harus Ya, bersih gitu ya, kan. dan lain-lain. Ya gitulah pokoknya, ya agak ribet lah. Cuman kan saya orangnya suka lah ya. Iya. kesenian dari Banyumas gitu kan. Karena Aku potong dulu deh. Setelah lo apa namanya Ikut ritual. ikutin ritual seperti itu, lalu
mengaplikasikan atau cara bukan menggunakan sih bahasa yang mudah dimahami. Pas lu pentas, pas Enggak. dia pentasnya, Pas lu mau nyoba nih yang sudah terjadi di tubuh lu, maksudnya mungkin ya bahasanya mungkin ilmunya atau kodamnya atau apa itu cara menggunakannya bagaimana, bro? Jadi gini bro, itu cara kodam memanggil masuk itu tergantung dari guninya, dari ibaratnya kayak ketuanya yang membakar apa kemenyan itu loh. Iya. Itu cara mengundangnya gitu. Saya itu ibaratnya dipakai badannya, maksudnya raganya gitu. Nah itu rasanya gimana? Maksudnya secara fisik lu yang asli lu sadar nggak? Sadar. Tidur apalagi lagi nontonin diri lu lagi main apa gimana? Itu perasaan saya tidur bro. Tidur. Perasaan saya tidur. Itu dalam durasi panjang atau pendek? Maksudnya tahu-tahu lu udah sadar itu lu ngerasain tidur lama atau gimana durasi? Itu kayaknya kalau saya perasaannya sebentar. Jadi ibaratnya kayak orang tidur sebentar langsung bangun gitu. Jadi saya kadang-kadang ada yang saya dibawa kemana gitu, jalan-jalan naik kereta kencana gitu bro. Masa? Jadi kalau untuk gue itu ini adalah sebagian dari sebuah seni yang sebagai mata pencaharian juga ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya lu nanggap nih lagi hajatan atau apa gitu, beliau daerah mana sih? Sini ya, yang Semak apa tuh? Daerah Sama ini kan, sama si itu Agus Chandra sama itu. di sini kan, ya kan, sama komunitas itu kan, Paksa apa namanya itu, aku lupa. Saya mah aslinya bukan sini, cuman ikut kadang kalau ada yang personilnya kurang gitu kan, personil kurang saya ikut gitu. tapi lumayan lah ya cuannya Ya alhamdulillah bro, sekali pentas lumayan lah ya. lumayan lah buat beli rokok. Ntar aku sebenarnya masih ada hal-hal yang pengen ditanya ini tentang kuda lumping lah ya. Sebelum ngebahas jauh masalah kuda lumping ini kan seru juga nih ya, jadi bahan pertanyaan gue juga di zaman kecil. Gue kan sering nonton kuda lumping atau bahasa Banyumasnya bek gitu kan ya. Itu kan kadang-kadang ada yang makan beling, terus minum parfum gitu kan ya. Nah itu tuh yang serem aja deh, makan beling contohnya kayak gitu. Nah setelah sadar itu apakah belingnya berasa di perut atau gimana bro? Itu kan bukan diri kita sih yang makan bro. Jadi ibaratnya kita udah dari leher makan kacang aja dia. Dari leher itu udah. Tapi kan secara logika kan itu kan udah tajam bro, kena daging gitu kan ya. Ya entah itu magicnya gimana saya nggak tahu kan ya. Tapi yang dirasakan para pelaku kuda lumping itu bagaimana bro? Iya, lu rasanya gimana? Apa lu nggak kerasa sama sekali? Itu mah setelah sadar. Setelah sadar biasa aja bro. Nggak ada efek lecet gimana gitu, nggak ada. Gini loh, selilit bahasanya bahasa Indonesianya. Ya selilit itu. Selilit. Iya. Selilit kan nyelip. Ya yang nyelip di gigi. Iya, ya. beling nyelip di gigi gitu kan. Nyelip lah gitu. Gimana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu Lecet pun nggak ada ya. Nggak ada, lecet pun nggak ada. Apalagi nyempil, misalnya lu makan beling ini nyempil di sini nih, pas lu makan berdarah ini kali. Nah iya, makanya logika gue kan kalau misalnya kita makan sepadang apalagi rendang gitu kan, kan ada daging sisaan di gigi. Nyempil Nah di itu gigi kalau gitu. beling tuh bagaimana gitu loh. Itu yang jadi penasaran gue juga sih. Itu enggak, saya pernah kesurupan gitu, makan beling, makan genteng itu. Ya di gigi nggak ada efek, di leher juga nggak ada, di perut juga nggak ada, itu nggak ada efeknya gitu. Soalnya kan bukan kita yang makan bro. Kalau untuk gue sih pertanyaannya gini, ada nggak sih kasta tertingginya gitu loh? Ada misalnya, Bahasa sini apa ya bro? ya istilahnya anak Tingkatan. Ya tingkatan. Misalnya masa tingkat sekian, ada tingkat sekian kan pertunjukannya kan beda-beda. Jadi kayak masnya misalnya dapat di bagian yang nari-nari aja, terus makan yang biasa-biasa aja. Ada nggak sih yang harus melampaui yang tingkatan selanjutnya loh, kayak sing ibaratnya yang lebih ekstrim, paling lebih ekstrim. Senior lah Pak. Iya, senior. Oh, yang paling ekstrim itu ada bro. Cuman ya yang naik-naik itu yang ada Orang. Bukan kayak bambu itu ditancepin. Oh, kayak panjat pinang. Ada talinya. Iya. Itu udah paling ini. Udah paling top. Kayak gimana sih tuh? Yang kayak ini kan gantungan gitu kan, di tali. Gantungan itu kan ada bambu loh. Ada bambu dikasih tali, di atasnya ada pisang, ada
Pokoknya ada makanan lah. Biar bisa Itu udah kayak monyet lah ibaratnya, udah bisa kayak monyet, naik kayak gitu. Bisa Itu naik. udah paling tingkatannya udah paling top ya. Tapi menurut gue juga kalau gue nonton tuh gue lebih menikmati narinya sih. Karena gue nggak tahu kenapa gue suka sama wayang. Maksudnya wayangnya itu pas di momen berantem, satu berantem, yang kedua apa istilahnya tuh nari-narinya loh. Jadi lakonnya masuk gitu. Iya. Itu kalau pas dimainin sama keseniannya masnya ini itu keren cuy. Karena Saya juga gitu bro. Jadi saya berarti bisa ya. bukan dalam arti ibaratnya sekarang kan ada yang atraksi-atraksi. Iya. Saya lebih milih tarian. Tarian. Tarian kayak kesenian ronggeng gitu, yang masuk. Sama ada yang pakai naga-naga apa namanya itu? Oh, kedok. Iya, Kayak barongan gitu kan. Itu lebih keren juga cuy. Nah kalau ini kayak gitu kesenian. Lu mau cerita gua nggak? Ya ntar gue kalian dulu masalah. Terus yang pertanyaan terakhir nih ya, bedanya ebek atau kuda lumping dengan reok Ponorogo tuh gimana bro? Itu kan kesenian dari beda daerah bro. Tapi secara ilmu sama atau bagaimana? Ya beda. Soalnya kan kalau reog kan ya apa Kekuatan. kekuatan. Ibaratnya kayak di Jawa Barat kan debus. Udah bos. Kalau di Banyumas kan ebek. Kesenian Kuda kuda lumping. Itu beda bro. Jadi itu kan pakai kayak kekuatan, kayak ibaratnya atraksi itu di reog gitu. Kalau di kesenian kan Tapi itu gue potong-potong mulu sore ini ya. Untuk saat ini tuh Ini aku kan penasaran mulu dari tadi nih. iya, maksudnya gini. Sekarang kan gue lihat tuh banyak tuh di IG berseliweran gitu kan para pelaku kuda lumping itu kan ada yang tiba-tiba kesurupan. Itu sebenarnya tuh fake apa trik atau gaya-gayaan doang apa bener-bener kesurupan sih bro sebenarnya itu? itu sebenarnya kadang-kadang itu Sorry, apakah ada yang benar-benar hanya untuk momen dia hanya untuk gaya-gayaan doang apa benar-benar kesurupan beneran gitu loh? yang Di sekarang gitu. Iya, yang di Instagram, Iya, di menurut TikTok pandangan gitu. lu gitu. Menurut pandangan lu sebagai gini. Jadi dari sisi positifnya adalah lu sebagai pekerja seni yang memang lu disewa istilahnya begitu atau ditanggap lah ya bahasa ininya, itu memang digunakan itu. Ada orang yang tiba-tiba muncul di sosial media yang apakah dia pura-pura atau enggak, sedangkan lu kan yang benar-benar nyampe ke sana tuh kok masih kan sampai apa harus puasa dulu ini dulu dan tiba-tiba ada orang yang itu tuh kira-kira menurut Mas Ep gimana tuh? Itu bagi saya itu kadang-kadang banyak yang pura-pura bro. Jadi ibaratnya sekarang kan apa bukan dari puasa dari ini dari beli, maksudnya ibaratnya 25.000 dapat bisa melakukan itu. Jadi beli cuy. jadi beli bro. Jadi sekarang kan ibaratnya kalau mau ikut pentas kuda lumping itu Syaratnya aja. syaratnya udah berat. Iya. Itu. Jadi banyak yang fake lah ya. Nah, terus aku juga sering lihat anak-anak kecil tuh bro. Itu gimana tuh ya? Itu yang beli itu kali Itu ya. kadang-kadang yang beli. Jadi ibaratnya besok mau ada pentasan beli. Berarti sama aja kayak kita beli voucher apa gitu, gitu. biar jadi Dan sehari sekali besok pakai gitu. sekali pakai. Iya, kalau ini beda. Kayak gitu bisa kayak beli sekali pakai gitu bisa. Iya, ada bro. Banyak sekarang, zaman sekarang mah banyak bro. Kadang-kadang anak kecil-kecil juga pada udah kayak gitu kan. Udah bisa. Udah kesurupan. Ternyata untuk kebutuhan Saya sosial juga media. pernah bro, saya juga pernah kayak gitu dulu. Waktu lagi Merintis. sebelum merintis asli dari Kesenian itu beli. Emang rasanya bukan apa kayak sekarang. Sekarang udah beda, maksudnya dulu kayak orang pura-pura lah. Jadi di badan juga sakit, beda. Kalau sekarang mah malah enak. Kalau habis kayak gitu, makannya banyak. Pokoknya habis kayak gitu, makannya banyak tuh. Lemes emang lemes, cuman Beda kayak kalau dulu. yang itu kan buat konten, kalau ini memang kerja. Iya cuy. Ya udah nih mungkin pertanyaan terakhir ya di seputar kuda lumbingan. Nah, lu kan sekarang udah jadi pelaku Pekerja seni ya. pekerja seni kuda lumping kan udah lama ya bro ya. Berarti otomatis masih ada yang nempel di badan lo. Nah, berarti itu apakah mengganggu aktivitas keseharian lo nih, misalkan lo suka Jadi ya itu. atau kadang-kadang suka
kesurupan sendiri kayak gitu nggak bro? Ada impactnya nggak? Ada efeknya nggak? Efeknya ada bro. Kadang saya ibaratnya kalau habis apa malam-malam yang tertentu, kadang kepingin apa itu harus. Ibaratnya kayak ada kelapa muda, walaupun malam-malam saya cari. Mm-mm. Terus, Risih enggak? Pertanyaannya kan dulu kan risih enggak atau ya udah biasa aja gitu. Iya maksudnya apa? Lu jalanin kayak seperti itu, apakah menjadi beban buat lu? Mengganggu kehidupan sehari-harinya. ya alhamdulillah enggak bro. Nah, berarti enggak cuy. Apakah ada rencana untuk membersihkan untuk diri lo sendiri perihal kayak begituan? Untuk saat ini mungkin gitu atau memang ya udahlah nanti lu nunggu. main nggak? Sekarang udah jarang bro. Nah, Udah jarang. udah jarang nggak dipanggil atau memang Enggak, nggak ada saya, job. Enggak, bukannya saya udah kadang-kadang ada yang manggil, cuman saya nggak mau. Lebih fokus ke aktivitas sekarang. Ya. Kerjanya apa sekarang berarti? Sekarang di Tucat mau Petoro Mama. Oh, di mana nih? Di Jangan ding, itu punya orang. Kalau punya sendiri, baru dia. Ya. Nanti kalau udah punya sendiri. Ya udah berarti gue udah sedikit tergambarkan ya perihal kesenian kuda lumping. Nah selanjutnya adalah cerita horor nih dari teman kita yang satunya lagi. Beh. Tentang apa nih bro nih? Hah? Gak apa-apa, sama ente aja gue cerita nama lu ntar biar dikait-kaitin. Ceritanya sing slow banget, sing natural banget, terlalu tegang. Enggak, ini tegang banget dia. Aja banter-banter, slow baik. Kamu tahu, yo. Nggak masalah. Editan full, tak kena kokos ngolah ya. Yang grading terus ngerapik. Ya udah langsung pindah aja ntar. Ya sama. Jadi gini, Tapi itu masih pakai lock profile bro. Gue natural dulu. aduh, ya berat. Itu bukan spek editing. Iya maksudnya nanti gue ekspor dulu, di lock dulu. Punya lu ekspor aja, ntar gue yang ngolah. Iya. Kalau punya gue nggak bisa, berat. Ya udah. Jadi speknya beda. Nek, Itu, kenapa Witan? Gini, Pak. hah? Bro. Hah? Bro, kenapa nek? Nah, kalau gua anjing gua berinding gua. Asli bener, asli di Serba perubahan. apa? Biarin dia mau Ada yang ngeliatin kayaknya ya. Ya. Dia mau lu mau ngomong apa tadi? Nah, Kita pengalaman horor lu tentang pendakian. jadi kalau gua di sini karena apa gua di posisi tengah, gua netral. Tapi gua pernah naik gunung, gini cerita awalnya tuh gua naik jadi pendaki gunung tahun 2008. Ada tahun 2008 di mana? Masih sekolah kan. Gue masuk komunitas pendaki gunung. Diksar, nyusahin sama lah 7 hari juga. Bawa beban, tapi gue lebih ke akademisnya. Jadi pelajaran ini nanti dipraktekin di lapangan. Nah, suatu saat setelah sekian lama banyak naik gunung lama tuh lah. Kebanyakan orang familiar itu naik gunung lewat Bambangan Purbalingga. Gua enggak. Lewat Baturaden. Kalau Bambangan itu 9 pos, Baturaden cuma 5 pos. Tapi janggut sama lutut ketemu. Ini yang menarik. Sebelum naik, ini orang base camp, gua kan naik kebiasa kan lewat base camp. Naik bukan rame lah, 18 atau berapa orang. Tapi gue lewat situ. Lewat Baturaden. Jadi dari base camp ke pintu masuk rimbanya itu hampir 2 kilo naik mobil. 2 kilo. Kalau jalan lama. Itu udah di hutan full. Jalurnya bersih, clean, nggak ada sampah karena jarang banget orang yang naik gunung lewat Baturaden. Dan langsung ke kawah kan. Naik. Set. Nggak ada apa-apa lah. Pokoknya pas selama penaik itu nggak ada masalah. Tapi cuma ada satu orang yang karena cewek kakinya nggak bisa diangkat naik. Set. Recamp lah di pos 4 kalau nggak salah. Pos 4 itu udah di ketinggian 3000-an, tinggal berapa meter lagi kita ke puncak. Pos 4 jam 7 kita bangun dari camp area naik. Nah ini brengseknya nih 2 orang temen gua, 3 orang, 3 apa 2 lah, nggak lupa. Pintu masuk ke area puncak itu ada namanya batas vegetasi. Batas vegetasi itu batuan udah nggak ada pohon. Nah ini pohon, itu ada sajen, tapi kayak udah lama deh pokoknya karena bunganya udah layu, rokoknya udah mati, ada menyan juga. Di situ ada memorial itu kayak
pernah ada yang hilang di situ, mati di situ, dan dibikinin itunya lah. Ritual gitu ya. Aku nggak tahu ya, pokoknya karena itu sih, dan berpikirku logis saja. Ya udahlah, ini jalur buat ritual atau apa dan lain-lainnya. Gue nggak ngerti masalah itulah intinya. Gue rese ngambil batu hitam dari situ. Udahlah, sepulang balik dari puncak, foto-foto puncak Surono namanya, turun di camp. Gue bertujuh memutuskan langsung turun ke bawah, langsung turun ke base camp. Sisanya 8 orang stay, turunnya pagi-pagi. Dia nggak ikut turun. Ini lucu banget nih, aneh dan nggak tahu lah pokoknya. Ternyata tuh orang bawa batu hitam. Yang satu rombongan bawa gue, kayaknya ngambil di deket sajen itu. Turun, set, naik 7 jam, 8 jam, turun harusnya potong 2 jam, jadi 5 jam lah ya. Ternyata gue turun itu jam 2, harusnya nyampe base camp itu jam 9 malam, mentok itu jam 9 malam. Tahu nggak jam berapa? Jam 4 subuh. Siap. 12 jam kita muter-muter di situ. Ya, kayak orang bingung ya nih. Nah, kayak orang bingung kan. Udah turun, satu orang kakinya nggak bisa ditekuk, nggak bisa dibuat jalan, kayak orang di gini. Jadi lu jalan tapi kakinya diikat, diikat gini, nggak jalan. Turun kan pos 4 nih ya, pos 3 kita berhenti break, lihat loh, kok jam 12 malam. Untungnya bulan di depan, jadi matahari udah turun sampai naik jadi bulan, kita disinarin bulan tuh. Baterai kepala habis, senter pegangan habis, tinggal sisa senter handphone. Aku tahu di mana titik dapat sinyal, langsung ngabarin lah. Pokoknya setiap kali aku tahu di mana titik dapat sinyal, ngabarin base camp. Jumlah sekian, anggota sekian, kondisi anggota gini, kirim. Udah, mode pesawat lagi. Turun. Set. Ini temenku nih, aku tuh nggak boleh di depan. Aku harus di belakang karena aku tim sweeper. Lihat mobil. Ini posisi masih di hutan nih. Lihat mobil. Orientasiku tuh cahaya lampu. Dia mau nyusul karena udah kakinya udah nggak bisa ditekuk. Lihat mobil. Ternyata jurang. Dia mau masuk ke jurang tuh. Udah mau masuk jurang cuy. Lihat, ini gue cerita beneran. Ibaratnya udah kayak mau kejebak gitu, masuk ke jurang. Iya, udah gitu. masuk ke situ. Udah langsung set, kumpul lagi. Gua pepetin lagi. 7 orang nih, pepetin lagi. Tadinya mencar-mencar. Pepetin lagi, set. Udah, masuk ke pos 2. Yang depan, yang waras itu 3 orang. Dari 7 itu 3 orang. Aku belakang, tengah, sama satu lagi leadernya di depan. Tapi leadernya itu udah mulai agak goyah dikit. Duduk di samping Kerilnya tuh begini, rambutnya panjang ini, yang nyender di depan ininya, di samping si leader itu, rambutnya panjang. Terus lihat ini bola api, set katanya. Lah si yang belakangnya itu dikira itu mobil lagi. Mungkin otaknya dia itu enggak ngikut jelas benar. Dikiranya itu memang udah dijemput. Ternyata bukan. Itu bola api Menaspati itu mah. Aduh, gua nggak tahu deh. Yang jelas gua di belakang nih gimana caranya nih 7-7-nya turun sampai bawah selamat. Ternyata jemputan itu udah nyampe di jalan, di pintu masuk itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah itu gimana tuh? Gua aneh juga tuh. Udahlah turun Pip. Paling jauh itu pos 2, pos 1. Pos 2, pos 1 itu jauh banget. Ya. Nih yang si kakinya dipegangin, yang nggak bisa gerakin. Pokoknya selama perjalanan turun itu dia ngesot, full ngesot. Nggak kenal. Kamu siapa ya? Udah kayak orang kerasukan gitu, kesurupan gitu ya. Pokoknya nggak kenal lah orang. Padahal aku yang dampingin terus loh. Aku ini. Lihat mataku. Aku tuh berusaha untuk mencoba Mencairkan suasana. Iya, mencairkan suasana. Depannya lagi reseh lagi. Kok bau wangi ya sebelah kanan?
terus maju dikit, loh kok bau bangkai sebelah kiri, jadi antara Iya. kanan sama kiri beda baunya, baunya gitu. baunya beda, gitu. Ketemulah jalan lurus. Ini yang lucu lagi nih, jalan datar, satu jurang, satu lagi rata lurus. Kira-kira nih menurut lu nih, kita di dalam hutan jam 12 malam, jam 2, milih mana nih? Yang lurus lah. Lurus kan? Jalannya yang lurus salah. Baliknya sama kebalikannya malah gitu ya. Balikannya, lu percaya nggak? Lurus, set, udah datar doang, mentok buntu. Baliknya gimana? Hah? Di stop gitu. Akhirnya gue stop, balik lagi, Balik lagi. ke tempat itu, balik lagi kok makin jauh, jam 3 lagi. Udahlah kita berhenti. Itu mulai suara lagu-lagu nyanyi-nyanyian, udah mulai mereka denger, gue juga denger. Gue cuma ngerasa gue rasanya gue kepengen ngadep ke belakang mulu. Gue tuh perasaannya selama perjalanan itu, rasa wah itu di atas tuh di pohon itu udah rame banget. Wah cuek. Gue pikir ya suara burung atau apalah, gue nggak ngerti. Yang ada dalam mata gue tuh gimana caranya ada yang waras di dalam satu rombongan itu. Apa sampai mana tadi? Lurus kan? Ini agak kocak, agak lucu, tapi itu ya. Ya tapi kan gue yang mendengarkan di Summit kan banyak para podcaster yang ngebahas tentang perjalanan ke sana juga ya bro ya. Jadi lu ngalamin juga di sana ya. Gue nggak ngalamin cuy, cuman ngeliat si temen-temen gue tuh ngomong ke gue lihat ini depan gue di dalam hutan itu selama perjalanan. Itu udah di pos mana bro? Udah pos 2 ya, dekat Batu Raden lah. Kita lewat Batu Raden kan. Otak gue Posnya malam? jam 2 pagi gimana sih? Hujan kah? Enggak, Bun atau apa? terang bulan itu. Itu ibaratnya kayak dibikin orang keder di situ ya, Pak. Hadir. Naik 8 jam nih. Aturan turun itu dipotong 2 jam, jadi 6 jam. Gue turun jam 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mentok-mentok gue telat jam 9 malam udah di base camp lah. Gue sempet ngabarin bahwa jemputan harus sudah sampai di atas jam 10. Ya itu mungkin juga ada kaitannya juga Kak, sama temen lu yang dapat apa itu tadi? Batu itu. Nah. Bukan dapat, ngambil dia. Ngambil. Ya betul itu. Itu kan namanya sesajikan. Kalau di ibaratnya di bahasa Jawanya kan kalau sesajikan nggak boleh diambil gitu. Nah itu Mungkin juga kayak gitu, Bro. Bentar dulu, ceritanya belum selesai. Ini lucu lagi nih. Untuk gua ya, lurus. Ini yang dari tadi waras, mulai ikutan. Lihat gua nggak kenal, jadi ngobrol. Gua ajak ngobrol. Dia begini doang. Matanya ngeliat gua, tapi kosong. Kosong gitu. Full, jadi cuma gini doang. Gua tamparin, pok. Gua minta minum dia. Ngambilin. Ambil, ya gue kan bawa, udah jalan lagi. Satu orang hilang. Lah. Terus gimana dong itu? Bilangnya Ternyata si anak itu dulu ngunclung, jadi dia paling sadar. Duluan gitu ya? Duluan. Gua capek nungguin si ini, kakinya nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dibawa jalan. Terus akhirnya dia ngilang. Ketemu di base camp. Udah di mobil. dapat amat tuh ya. Aja yakin. Biasanya kalau yang sadar kayak gitu sih. Kalau tuh kan 2 kilo nih. Dari pintu masuk ke base camp. Udah di base camp gimana coba? Sendiri muncul gitu. Munclung. Berasa di belakangnya ada orang teman-teman yang kayak bagaimana? Ya gue teriak-teriak jam 2 pagi gimana? Adzan subuh. Pertama. Enggak, karena hati di atas semua. Gue komunikasi sama yang di atas. Karena gue tahu ada titik-titik di mana gue bisa nge-share WA. Jadi otak gue tuh berpikir realistis kayak gitu. Udahlah, ya, sampai di bawah. Sampai di mobil, ternyata udah jam 4 pagi. 4 pagi. Setengah 4 lah kalau nggak salah. Pokoknya gue bangunin si supirnya, turun lah. Ini gue singkat aja ya. Turun di base camp. Lu percaya nggak? Sembuh semua. Aneh itu ya. Berarti itu emang di atmosfer situ ada gangguan lain lah. 12 jam cuy. Mistis berarti situ ya. Normalnya Naik 7 jam, 8 jam. Potong 2 jam turun. Berapa? 4 jam kan. Turun jam 2 pagi. Jam 2 sore, siang. Nyampe base camp jam 4 pagi. Berapa jam tuh? 12 jam lebih kan. Gila nggak tuh?
Dan gue ngerasain cuy, tapi gue sadar. Dan nyampe base camp sembuh semua. Ini si orang yang kakinya di itu, dia ini jalan-jalan. Si yang aneh yang nunculung itu, yang gue capek dari tadi nungguin dia lama banget jalannya. Udah kan tahu-tahu di base camp. Ini kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba gini. Lagi nongkrong begini duduk, rubuh ini. Terus bangun, kopi dong, gitu. Anjing lu ya, udah apa? Bikin gua khawatir, hilang atau kemana? Tahu-tahu di base camp, yang lain udah sembuh, lu baru. Paginya, ini udah pagi lah ya, udah adzan, matahari udah naik, udah ini. Nah ini yang bikin perkara nih. Nih, gue punya batu hitam. Gue ngambil di puncak nih. Tadi, oh lu bajingan lu. Lu yang bikin biang keroknya nih. Sampai sekarang dibawa pulang ke rumah. Gue nggak tahu. Terus orang base camp nanyain siapa yang lihat anak-anak, siapa yang lihat macan. Ternyata yang lampu dikira mobil itu bro. Jadi yang kayak bola itu ya? Ya kayak bola. Jadi dua tuh ternyata si bocahnya itu. Kan si harimau itu. Harimau gitu. Katanya kan ditanyain. Terus dia buka, katanya orang ini minta dianterin balik lagi ke sana gitu. Ya gue itulah cerita gue pas itu satu-satunya doang. Satu-satunya gue. Ya cerita. Mungkin itu teman-teman kamu kayaknya ambil itu batu itu gitu kan. Cuman ya tololnya itu. Ini bikin susah orang semuanya kan. Iya. Jadi banyak pelajaran sih sebenarnya yang dipetik kayak dari kita ke tempat-tempat yang belum kita injak, tempat-tempat yang istilahnya ya mungkin di dalam kita lah ya bang. Gitu asal kayak gitu, nggak boleh sembarangan. Nah, dan yang paling penting adalah kita bermain alam itu kan harus hati-hati, nggak boleh bermain sama. Jadi sama kayak lu masuk ke rumah orang, namu, udah itu doang karo gue. Ya juga gitu bro, misalnya hari-hari yang tertentu buat menyanyi apa sesaji, itu saya nggak berani makan karena itu bukan milik kita sama gitu. Jadi kayak itu lu nggak usah ngambil itu lu secara etika ya bukan hak kita. Sama itu. Nah karena gua orangnya realistis, jadi gua netralin semua. Lu lihat ini karena lu udah capek. Yang kedua kaki lu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa jalan, itu karena lu udah capek. Strain sininya lu anggap aja kram. Iya, gitu. Enggak, memang ketika lu udah di base camp, lu udah tahu di mana kamar mandi, lu udah bisa beli rokok di mana, lu udah jadi pikirannya udah jernih. Nah gua selama dari atas sampai ke bawah, karena ya bukan gue sombong, karena selama perjalanan gue naik gunung itu selalu sama haji. Jadi ada orang kaya yang punya anak. Aduh, Pak, moga-moga nggak nonton ya Pak. Dia itu hobinya gue racunin suka naik gunung. Itu 5 waktunya nggak pernah dimanapun. Iya. Ketika gue ini selalu netral dan nggak pernah ngerasain yang namanya itu. Gue ngalamin hal ini di situ. Si bahajinya itu nggak ikut turun. Dia standby di atas. Turunnya sore. Turunnya besoknya. Nah itu gue baru ngalamin itu tuh. Karena si Pak Haji ini nggak ikut turun. Gitu bro. Jadi dimanapun lo, ya etika dipakai lah. Ini dari kesenian karena dia sebagai pekerja dapat cuan. Kalau yang di Instagram itu ya karena kebutuhan konten. Karena lu, ini gue bisa patahin nih kalau cerita lu. Lu tahu nggak? Itu tuh bukan tawon, jadi kayak lalat. Karena bau keringet lu, itu ngelilingin lu. Selama di gunung, kalau ada bau pesing, bau apa, itu lalat yang ngerubungin lu. Lu belum pernah lihat burung yang ngikutin lu sih. Oh gitu. Kalau burung untuk gua itu ekosistemnya udah berubah. Kebiasaannya udah berubah. Lu ke hutan ketemu babi, itu yang salah bukan babinya, tapi elunya. Karena lu ninggalin sampah, ninggalin makanan, akhirnya kebiasaan si babi karena sumber makanannya udah habis, jadi dia datang ke jalur pendaki, makan makanan. Si pendaki akhirnya kebiasaannya, ini lebih enak nih. Datanglah lagi ke jalur pendakian, makanlah itu. Jadi ketemu babi. Kalau burung sama,
burung itu ketika lagi malam-malam dia berisik di situ, dia itu lagi komunikasi, awas ada ancaman terbesar hewan nih, karena predator paling menakutkan di hutan itu ya manusia. Lo berarti gitu bro. Iya, kalau untuk gua menetralisirnya, Balikannya aja predator lo sebagai manusia ya hewan buas. Balikannya hewan buas predatornya ya menurut dia lah ya kita manusia, karena gitu. manusia itu Tapi predator. apa? Kamu sempat apa diliatin makhluk halus Nggak. apa gimana? nggak pernah. Nggak pernah. Ya itu doang tuh si cerita. Cerita yang kayak gitu tadi. Ya, enggak, ini misalnya di depan gua nih, gua ngeliat ini bro, gitu. Otak gua langsung berpikir muter. Ini lampu dari refleksi dari cahaya bulan mantul ke daun, masuk ke gua. Si ini karena dia capek, ini orientasinya ini berubah. Gua kan di situ mencoba menetral. Kalau lihat asap api gua nggak lihat, tapi dia teriak-teriak. Bro, gua lihat ini. Terus yang nyender itu, nah si temen gua kan gondrong, Bicaranya kunti ya. iya, temen gua kan gondrong, rambutnya segini nih, sampai pantat. Yang jadi leader, tapi posisinya memang gitu, ada putih-putih di situ. Nyandar gitu ya? Iya, otak gua mikir dia kan rambutnya gondrong, gitu loh. Jadi gua mencoba untuk menetralisir itu buat diri gua sendiri, gitu. Jadinya itu, dan gua hanya mengakui bahwa ada. Kita cuma beda itu. Sehebat apakah itu orang yang bisa ini kecuali nabi ya dan lain-lain. Didoktrin dengan itulah. Yang bisa cuma lihat, bisa komunikasi dengan hewan kan cuma nabi Musa. Berkomunikasi dengan jin dan lain-lain nabi itu. Kalau ada orang yang itu berarti kan satu kesenian, yang kedua itu kebutuhan konten. Ini itu doang. Untuk gua loh. Nah, tuh lihat. Gua baru bilang apa? Sendirian ke sono. Gimana ada orang takut di sini? Gue baru ceritakan, udah ada faktanya. Jadi gitu, sendirian. Ada temannya nanti dari sana, kayak gitu. Gue baru ngomong tadi, udah kebukti. Nggak ada orang ya langsung ya? Ya? Udah langsung ya? Langsung. Ini nggak ada kita rencanain, lu bisa buktiin sendiri kan, gitu loh. Jadi gue bukan mematahkan apa yang lu udah alami dan lu udah. Ini beda cerita. Kalau kasus lu, ini beda cerita. Kalau lu kesenian, ini udah turun temurun dari sebelum kita ada. Itu lu ya apa yang lu lakuin itu udah ada. Dan orang-orang yang mengusir Belanda, mengusir penjajah dan lain menggunakan apa yang lu lakukan. Karena kita nggak punya senjata dan lain, kita punyanya itu digunakan itu. Tapi itu cerita pengalaman gue yang paling ngehe sih untuk gue. Di dalam dunia pendakian lah. 7 orang cuy, gue harus meneliti selama itu. Lihat tololnya gimana sih? Batu hitam. Gue saja lihat mangkok, bukan mangkok apa tuh namanya? Itu sajinya apa aja bro? Ya kembang, rokok. Rokok banjo ya. Nggak tahu, pokoknya ada gambar keraton. Rokoknya segini. Tulisannya keraton. Ada rokok keraton itu ya? Gue nggak tahu. Rokok keraton ya? Gue nggak tahu. Warna kuning ya. Pokoknya itulah. Rokok keraton ya? Apa lu tadi nyari-nyari apa? Kelapa. Kelapa muda. Iya, terus itu menyan. Tapi kayaknya sama ini. Tempatnya apa tuh? Baki-bakinya. Oh baki. Bukan baki, tampah tuh. Jadi menyan, rokok, bunga. Minta kayak tampah gitu kan? Iya, tampah di dalam situ. Kita mau masuk naik ke puncak nih. Jadi naik ke puncak itu istilahnya gerbang vegetasi lah. Jadi udah nggak ada pohon-pohon, cuma tinggal batu-batu. Kalau Anda lihat Gunung Slamet itu di atasnya merah, bawahnya hitam. Ya itu di garisnya itu tuh gerbang pendakian ke puncaknya. Ya yang atas itu. Ya itu botolnya semuanya merah. Kayak gitu. Oh, kalau di atas itu kalau nggak salah tandus ya? Tandus sudah nggak ada apa-apa. Itu kalau hujan nggak kena itu Pak? Apanya? Kalau misalnya parah kalau kita lagi di puncak hujan, wah parah banget. Itu kalau di Slamet itu nggak kami di mana sih bro? Ya Kita tergantung. tandusnya. Bukan lah di pos yang masih banyak pohon-pohonnya. Itu kalau namanya apa kalau pagi-pagi bangun ngeliat apa namanya? Sunrise, Sunrise, bahasanya itu puncak ya? puncak Tapi itu puncaknya di yang tandus-tandus itu. ya udah di pol lah. Lu belum nyampe puncak sih ya? Belum, Pak. Gede. Nggak nyampe. Yang kedua kali
Enggak. Aku baru sekali gagal. Yang kemarin tuh. Yang kemarin tuh Gunung Kencana, Bro. Ya Kencana sampai puncak nggak? Puncak. Lalu lihat itu, tapi masih ada pohon-pohonnya kan? Iya, betul. Itu udah full. Kita sama langit tuh kayak gini udah nggak ada apa-apa. Terus kita jalan naik ke atas itu celah-celah dari air yang turun dari atas. Misalnya ada hujan nih, kan akhirnya kebentuk tuh ceruk. Nah kita ngelewatin air-airnya itu. Salah miring 1 senti, kalau dari atas turun ke bawah 1 senti aja, nggak usah 1,5 mili. Wah itu udah kita nggak tahu nyampe kemana. Belum lagi kalau kabut. Jadi kita narik di cekungan kayak gini, nyampe belum lagi kalau angin. Pagi-pagi itu masih, kenapa orang muncak pagi itu supaya satu cuacanya masih fresh, yang kedua anginnya belum kenceng, yang ketiga belum panas. Tapi kalau lagi musim kayak gini, nah udah kita pemain inti aja kadang-kadang nyerah karena gue lebih memikirkan resiko dan bahayanya itu, bahaya jatuh, licin. Yang kedua itu kita menceng sedikit aja, karena kalau dari puncak tuh kan kayak gini, menceng sedikit aja, wah gitu udah mencengnya nggak tahu kemana tuh. Temen gue pernah mau hilang, tapi gue panggil balik lagi. Pambangan sama di Pajaya itu Pemalang sama Purbalingga. Jadi 2 cabang, 1 pohon gede. Harusnya kita lewat sini dia lurus. 500 meter kalau nggak salah, gue teriak-teriak, dia naik lagi, dia nggak lihat papan di situ. Ya karena kita capek bawa berat beban, ya itu yang mempengaruhi orientasi gue. Cobalah naik gunung. Nggak pernah sih, Bro. Kapan-kapan ya. Nah, nanti gue ajakin. Kalau mau tapi kan Pancurendang itu ada tuh. Apalah komunitasnya kalau nggak salah. Pakai Panjurang ada ya? Ada. Sama sini, ini Bangkong Adventure. Main ke tempat gua makanya sini. Nggak takutnya kan gini, Bro, dia kan punya pegangan gitu kan. Di atas ntar kalau dia kesurupan gimana? Itu pasti, Bro. Pasti itu. Soalnya saya juga kalau ada yang tempat-tempat kayak gitu udah kerasa di badan gitu. Makanya saya nggak berani. Ya nanti pas gini aja, lu tampil kabarin biar gue nonton. Gitu. Usah tampil lu duduk di pinggiran aja udah jantur sendiri. Masalahnya apa jantur ya? Jadi gitulah guys, inilah cerita episode hari ini. Thank you banget buat Mas Ruri, original lah. Nanti main-main lagi sama nih. Lu nggak tahu nih balik lagi kapan nih? Lebaran itu mah. Lebaran ya. Lu tadi ngonten juga mah ya? Ngikut gak sih? Ya gue ngonten dari tempat dia, gue interview dia. Tadi di tempat Di kerja. rumah? Di tempat kerja. Oh, jadi tadi episodenya kalau yang ini di channelnya dia ntar. Kalau itu, jadi back to old school lah. Jadi episode hari ini tuh kita reunion. Dia tuh jarang banget pulang. Jadi kalau pas pulang ke sini kalau nggak ngonten payah. Jadi kita ngonten sama. Ternyata dia tetangga cuy. Gue aja belum kenal ini dan nggak pernah main juga. Terus Baru ini main. nggak, lu balik berarti dari sana ke sini kan? Nanjak belakang sini, Bro. Nggak, lu pulangnya ke Paransinjang apa ke sini? Paransinjang dulu ini kan lagi istri lagi nggak di rumah. Nggak, misalnya kalau lagi situ pulangnya ke sini kan? Pulang ke sini. Jam berapa? Ya sekitar jam 7, jam 8. Maghrib. Oh, berarti ntar kapan-kapan lu save nomor gua aja ntar. Ya ntar nanti. Oke guys, thank you untuk hari ini. See you next time. Bye. Thank you guys. Jangan lupa untuk di follow ya. Lu punya TikTok, Facebook Pro? Ari Prianto. Uri Prianto. Oh, punya lu berarti? Ah, Ya, punya ini Facebook Pro. sering lihat nggak ya? Bye. Ya sliveran lah otomatis. Karena gue suka ini cuy. Karena gue suka konten-konten cakilan Oh, gitu. sama komedinya. Ini yang Kalau bikin sekarang sakilan, Bro. Waduh, bahaya dong. Apa nih, Cal? Urus jalan. Alah, cukup lu. langsung nambah nih angel. Anu asli sih nyontanu Kira protein. kopi, mau taman kopi. Si gundaku nih ya, kayak hamami. Ami semati mukpip. Iya. Ami semati. Dulu tuh sering gitu ya, kesana ya, pada tuku gitu. Aku di situ, Bro. Cuman yang apa Clara? Lumayan. Orang Oh ya. Oh, iya. Kalau acan berarti ya. acan tuh asli kayak acan. Kami nyung bocah coy, nyung umai acan, sing nang jibaran, ki adu arep karo nyung. Cuma acan, cuma nyung.
zaman cilik. Nah, jadi kacan. Cuman cewek pindah ke Lumbul. Ketemu ki ben-benan. Mulai. Orang ben-benan disamper rumahnya. Gimana dia kan? Kali benda. Gimana nih gue ya? Benda. Pas cewek main ke Lumbul. Oh. Lu kan mabok kan? Bukan? Sikat. Kat. Pindah mana yuk?